Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah melimpah di dalam kehidupan kita semua. Ya, baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati buat kita semua ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepada Bapa di sorga, bersyukur, berterima kasih atas segala anugerah Tuhan, pemeliharaan Allah bagi kami sampai hari ini. Kami masih ada, kami hidup, kami kuat. Semua ini karena anugerah Tuhan bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berfirman bagi kami. Biarlah kiranya firman Allah meneguhkan iman kami, menguatkan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, minggu lalu saya berbicara atau kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu berlindunglah dalam sabda Allah, ya. Dengan dua bagian di sana. Ketika kita kembali berlindung kepada firman Tuhan, kita kembali kepada firman Allah, kita tahu siapa pribadi yang dapat kita andalkan. Dan yang kedua, kita semakin atau kita kembali kepada firman Tuhan, maka iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Baik, dan hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengajak kepada kita dengan satu tema renungan dari dua poin yang tadi saya akan ambil dari poin yang kedua, yaitu bagaimana supaya iman kita tetap kuat. Firman-Mu adalah kekuatan bagi imanku, ya. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi iman kita. Kita buka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya bacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dua macam dasar adalah pengajaran Yesus yang terakhir dari khotbahnya di atas bukit. Ya, kalau kita lihat khotbah Yesus di atas bukit itu mulai dari Injil Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7, dan dua macam dasar ini adalah pengajaran Yesus yang terakhir di atas, ketika dia berkhotbah di atas bukit ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengajaran ini sangat penting untuk kehidupan kita. Pelajaran yang sederhana ini, ayat-ayat yang sederhana ini, tapi sangat penting, sangat dalam maknanya bagi kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, apalagi kita melihat kondisi seperti yang kita alami saat ini, kondisi dunia, kondisi negara kita, kondisi lingkungan sekitar kita tinggal saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menjadi orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang bijaksana untuk membangun kehidupan kita, mempertahankan hidup kita, mempertahankan iman kita di tengah-tengah kondisi seperti yang kita alami saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan saya simpel saja bagi kita. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya agar kita dapat mempertahankan iman kita tetap kuat?
di dalam Tuhan, di tengah-tengah badai dunia, negara, bahkan lingkungan sekitar yang kita alami saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27 tadi yang saya sudah bacakan buat kita semua. Ada hal penting, ada pesan Tuhan Yesus buat kita semua hari ini tentang mempertahankan iman agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, satu pesan yang sangat kuat dan sangat ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada pendengar atau kepada orang-orang yang bersama-sama dengan Dia pada waktu itu dan hari ini buat kita semua, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu pesan Tuhan yang sangat kuat. Dia sudah banyak berbicara ketika dia berkhotbah di atas bukit. Dia berpesan sungguh-sungguh kepada pendengarnya atau orang-orang yang mendengarkan dia di situ, bahwa hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita adalah melakukan firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Yesus sangat dengan sungguh-sungguh memperingatkan atau mengajarkan kepada orang-orang yang ada pada saat itu, dan khususnya buat kita saat ini. Dia bersungguh-sungguh berpesan kepada kita supaya janganlah kita menjadi pendengar-pendengar firman saja, tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Karena dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pelaku firman adalah kita sedang membangun dasar iman kita, ya. Perumpamaan membangun rumah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar. Yesus mengumpamakan orang yang membangun imannya itu seperti orang yang sedang membangun rumah. Dan dia mengumpamakan di sini ada dua cara atau dua macam dasar di mana orang membangun rumah. Yang pertama, Yesus mengumpamakan bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukannya, dia diumpamakan seperti orang yang bijaksana di ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25 dari pasal yang ke-7 Matius ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu seperti orang yang bijaksana, yang Yesus katakan dia mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, membangun iman kita, membangun kehidupan kekristenan kita di atas dasar yang kuat, yaitu firman Allah. Karena itu, baiklah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Tuhan Yesus menginginkan agar kita menjadi pelaku firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ketika kita melakukan firman Tuhan, ya, Alkitab mengatakan atau Yesus sendiri mengatakan iman kita itu akan kuat. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Fondasi iman kita yang kuat itu dibentuk dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Ketaatan demi ketaatan, satu ketaatan saja kepada firman Tuhan itu sama dengan kita sedang membangun, meletakkan satu batu yang kuat di atas dasar untuk menjadi dasar iman kita. Ketaatan demi ketaatan Bapak Ibu Saudara. Untuk melakukan firman Tuhan itu kita sedang membangun iman kita, dasar iman kita, fondasi iman kita di atas firman Tuhan yang kuat, yang mengajarkan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, jadi ketaatan demi ketaatan itu seperti seorang tukang yang sedang menyusun batu untuk membuat fondasi bagi rumahnya.
Dia menyusun batu yang kuat, batu demi batu, satu batu dan dua batu dan seterusnya. Demikian juga dengan kita. Ketaatan demi ketaatan. Itu kita sedang menyusun fondasi kita, iman kita yang kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kita belajar dari perumpamaan ini, perumpamaan yang sangat sederhana ini. Tapi biarlah kita mengambil pesan firman Tuhan, pesan Yesus bagi kita. Jangan sampai kita salah membangun fondasi kita. Jangan sampai kita salah membuat fondasi kita. Jadi kita mendirikan rumah di atas pasir, tapi baiklah kita mendirikan rumah iman kita di atas firman Tuhan yang kuat, fondasi yang kuat. Jangan sampai kita membangun iman kita, dasar fondasi iman kita hanya berdasarkan pengetahuan, kekuatan kita, kepintaran kita, karena itu bersifat semu, bersifat sementara. Ketika badai datang, hujan turun dan banjir datang melanda iman kita, kalau kita mendirikan di atas kepintaran kita, mendirikan iman kita, mendasarkan iman kita di atas kekuatan kehidupan kita pribadi, maka itu akan roboh, akan rusak Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita bangun iman kita di atas firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, badai sekeras apapun, sebesar apapun melanda iman kita, hidup kita, maka iman kita akan semakin kokoh dan terus kokoh, semakin mantap di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita hari ini satu saja, menjadi pelaku firman Tuhan. Karena dengan demikian kita sedang membangun fondasi kita, menjadikan firman Tuhan itu fondasi yang kuat di dalam iman kita, kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kita ini sudah pasti akan semakin hari semakin mantap, semakin kuat, semakin kokoh. Dan sudah pasti Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang melakukan firman Tuhan, Tuhan pasti memberkatinya, Tuhan pasti mengasihinya, dan Tuhan pasti memelihara kehidupannya. Hingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap kuat, kita tidak mudah digoyahkan, kita tidak mudah dirombak oleh arus apapun itu, banjir apapun, badai apapun. Apalagi saat ini tuh keadaan dunia seperti ini, lingkungan seperti ini yang kita alami sama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Allah adalah dasar bagi kekuatan iman kita. Tidak ada tempat lain, tidak ada cara lain, bukan dengan kepintaran, bukan dengan kekuatan kita untuk kita mempertahankan iman kita, tapi dengan firman Tuhan yang adalah dasar yang kuat, dasar yang teguh bagi iman kita. Itulah yang menjadi fondasi bagi iman kita, firman Tuhan, Alkitab ini, ya Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari kita kembali berlindung di dalam firman Tuhan, sebab hanya firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan yang singkat ini, yang sederhana ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dengan firman Tuhan ini, kita semakin kuat, semakin teguh, semakin mantap hidup kita di dalam Tuhan. Kita tidak salah lagi membangun iman kita, membangun fondasi kita, ya. Tapi kita bangun fondasi hidup kita di atas dasar kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, saya berdoa buat kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kembali Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami telah mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah kami tidak salah untuk membangun dasar iman kami Tuhan. Tetapi biarlah iman kami berdiri di atas firman-Mu Tuhan. Kehidupan kami berdiri di atas fondasi yang kuat, dasar yang teguh, yaitu firman Allah di dalam kehidupan kami. Sehingga badai apapun yang melanda kehidupan kami saat ini Tuhan, kami tetap kuat, kami tetap kokoh, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Sebab fondasi kami,
fondasi yang kuat, fondasi yang benar, fondasi yang kokoh, yang akan mempertahankan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Biarlah firman ini hidup dalam kehidupan kami, menguatkan iman kami, mempertahankan kami Tuhan di dalam apapun yang kami hadapi, goncangan apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan. Kalau kami ada yang lemah, biarlah kami dikuatkan melalui firman Tuhan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau melindungi kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami yang sakit, mencukupkan kami yang berkekurangan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.